siswa kelas 8. Hari ini kita akan membahas tentang materi sistem gerak pada manusia. Pada video yang pertama ini, kita akan membahas yang pertama adalah fungsi rangka manusia. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang tulang dan jenis-jenis tulang. Gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang yang berperan sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah kalian bisa bayangkan jika kita tidak memiliki rangka seperti gambar ini? Mungkin kita tidak akan memiliki bentuk tubuh. Kita tidak akan bisa berdiri kokoh, dan organ-organ vital kita tidak akan dilindungi. Oleh sebab itu, rangka pada tubuh kita memiliki banyak fungsi. Rangka pada tubuh manusia memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama, sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, sebagai penopang tubuh. Yang ketiga, memberi bentuk pada tubuh. Yang keempat, melindungi bagian tubuh yang lunak atau vital, misalnya otak, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Yang kelima, tempat pembuatan sel-sel darah. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis tulang. Tulang dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu bentuk pipa, bentuk pipih, dan bentuk pendek. Ini adalah contohnya. Yang kedua, tulang dapat juga kita bagi berdasarkan strukturnya, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Ini adalah perbedaan tulang rawan dan tulang keras. Jika kita melihat struktur anatomi antara tulang rawan dan tulang keras dengan menggunakan mikroskop, maka kita dapat melihat perbedaannya seperti gambar ini. Perbedaan tulang keras dan tulang rawan dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama, zat kapur. Tulang keras, ini zat kapurnya sangat banyak, sehingga struktur dari tulang menjadi keras. Sedangkan untuk tulang rawan, ini hanya sedikit. Yang kedua, zat kolagen atau zat perekat. Untuk tulang keras sedikit. Untuk tulang rawan ini banyak, sehingga menyebabkan tulang rawan itu strukturnya lebih lentur. Yang ketiga, sifat untuk tulang keras sesuai dengan namanya, yaitu keras, sedangkan untuk tulang rawan bersifat lentur dan liat. Yang keempat, saluran hafes. Untuk tulang keras ini ada, untuk tulang rawan ini tidak ada. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya khusus untuk saluran hafes. Yang kelima, pembuluh darah. Tulang keras memiliki pembuluh darah, sedangkan tulang rawan tidak ada. Yang keenam, tempatnya atau contohnya. Tulang keras ini terdapat pada hampir seluruh tulang pada orang dewasa. Sedangkan untuk tulang rawan, ini terdapat di tulang pada bayi, kuping, hidung, daun telinga, dan pada persendian tulang. Sekarang kita akan membahas tentang sistem hafes. Ini adalah gambar anatomi tulang keras jika kita melihat dengan menggunakan mikroskop. Sistem hafes tersusun atas lamela, lacuna, canaliculi, dan saluran hafes. Di sini kita bisa melihat ada lamela. Lamela ini merupakan lapisan konsentris matriks yang di dalamnya terdapat garam mineral dan serat kolagen. Garam mineral ini mengakibatkan tulang menjadi keras, sedangkan serat kolagen membuat tulang menjadi kuat.
Di sini ada lakuna. Di dalam lakuna ini terdapat osteosit atau sel tulang. Jadi lakuna berfungsi untuk melindungi sel tulang. Di sini juga ada kanalikuli. Kanalikuli ini berfungsi untuk menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa metabolisme. Dan ada saluran Havers. Di dalam saluran Havers terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Tulang berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tulang pipa. Bentuknya seperti pipa, yaitu bulat memanjang dan bagian tengahnya berlubang. Berisi sumsum kuning dan sumsum merah. Sumsum kuning ini sebagian besar terdiri atas lemak dan sumsum merah ini berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah. Yang kedua, tulang pipih. Bentuknya pipih. Terdapat sumsum merah. Yang ketiga, tulang pendek. Bentuknya bulat dan pendek. Terdapat sumsum merah. Ini adalah gambar dari masing-masing tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Tulang pendek contohnya adalah tulang pada ruas tulang belakang. Kemudian tulang pipih contohnya adalah tulang dada, tulang belikat, tulang rusuk, dan lain-lain. Tulang pipa contohnya tulang lengan, tulang betis, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas tentang jenis tulang penyusun rangka tubuh pada manusia. Tulang penyusun rangka tubuh manusia dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian tengkorak, yang kedua bagian badan, yang ketiga bagian anggota gerak baik atas maupun bawah. Sekarang kita akan melihat fakta tentang tulang. Jumlah tulang orang dewasa adalah 206 tulang. Sedangkan pada bayi memiliki sekitar 300 tulang. Tulang menyumbang sekitar 15% dari total berat badan orang dewasa. Mengapa bisa begitu? Pada bayi masih terdapat banyak tulang yang belum tersambung satu sama lain, seperti pada tulang tengkorak. Mungkin kalian pasti sering mendengar atau mungkin merasakan bahwa kepala bayi masih empuk. Mengapa bisa terjadi? Hal ini karena lempengan-lempengan tulang tengkorak di kepala bayi belum menyatu. Seiring terjadinya pertumbuhan, lama-kelamaan lempengan tersebut akan menyatu menjadi tulang tengkorak, sehingga secara otomatis jumlah tulang manusia kembali berkurang. Dan ketika pertumbuhan sudah selesai, maka jumlah tulang menjadi 206. Sekarang kita akan membahas tulang-tulang yang menyusun rangka bagian tengkorak. Di sini ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang pangkal lidah, tulang rahang bawah, tulang kepala belakang, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Sekarang kita akan melihat tulang-tulang yang menyusun rangka pada badan manusia. Di sini terdapat tulang belakang, penyusunnya yaitu tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Sedangkan untuk penyusun tulang rusuk dan tulang dada, ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang, dan bagian-bagian dari tulang dada. Untuk penyusun tulang gelang bahu, ada tulang belikat dan ada tulang selangka. Yang terakhir, tulang penyusun gelang panggul, ada tulang duduk, tulang usus, dan tulang kemaluan.
Bagian terakhir, kita akan membahas tulang-tulang penyusun anggota gerak bagian atas. Ini adalah gambar tangan. Di sini, tulang-tulang yang menyusunnya yaitu tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian, tulang-tulang yang menyusun bagian anggota gerak bawah atau kaki yaitu ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Demikianlah pembahasan kita untuk materi fungsi rangka dan tulang.